Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwi Amalia. Saya mahasiswa angkatan 2023 jurusan Pendidikan Agama Islam di Keguruan Tinggi Setai Al-Jami Banjarmasin. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam Bapak Mukhlis MPDI. Dalam video ini, saya ingin memaparkan sebuah artikel yang berjudul Kajian Kritis tentang Konsep Ketuhanan dalam Islam dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Berbangsa. Adapun poin-poin yang ingin saya sampaikan yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori dan metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Poin pertama, pendahuluan. Transformasi sosial dalam Islam dimulai dari pembenahan individu menuju masyarakat luas dengan landasan Al-Quran dan hadis. Indonesia bukan negara agama maupun sekuler, tetapi menganut nasionalisme bertuhan yang menghormati berbagai keyakinan sejak dahulu. Manusia memiliki naluri bertuhan yang berkembang hingga konsep tauhid dalam Islam. Keyakinan kepada Tuhan menjadi pondasi hidup, membentuk cara berpikir, bertindak, dan memberi arah spiritual. Pemahaman terhadap Tuhan secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis penting agar manusia terhindar dari ideologi yang menyimpang dan mampu membangun kehidupan yang bermakna. Poin yang kedua, kajian teori dan metode penelitian. Kajian teori, konsep ketuhanan dalam Islam merupakan dasar utama teologi yang memengaruhi keyakinan individu serta berdampak besar pada tatanan sosial dan kehidupan berbangsa. Tauhid sebagai inti ajaran Islam terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama, rububiyah, yaitu Allah sebagai pencipta dan pengatur. Yang kedua, uluhiyah, yaitu Allah satu-satunya yang disembah. Dan yang ketiga, asma wa sifat, nama dan sifat Allah yang sempurna. Kajian kritis terhadap konsep ini mencakup peran akal dalam memahami ketuhanan, tantangan modernitas seperti sekularisme dan relativisme, serta pluralisme agama dalam konteks masyarakat multikultural. Pemahaman yang benar tentang tauhid mendorong terbentuknya etika, keadilan sosial, toleransi kepemimpinan yang berintegritas dalam kehidupan berbangsa. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang melibatkan telaah mendalam terhadap berbagai sumber literatur seperti buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah terkait. Data diperoleh melalui pencarian di Google Scholar dan aplikasi Publish or Freeze atau POP dengan kata kunci yang relevan. Proses analisis dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, menyaring informasi untuk disusun menjadi kesimpulan yang mendalam dan sistematis. Poin ketiga, hasil dan pembahasan. Konsep ketuhanan dalam Islam atau tauhid. Tauhid adalah inti ajaran Islam yang menegaskan keesaan Allah dan menjadi dasar keimanan seorang muslim. Tauhid terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, rububiyah, meyakini Allah sebagai pencipta dan pengatur alam. Yang kedua, uluhiyah, yang mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan yang ketiga, asma wa sifat, artinya meyakini kesempurnaan nama dan sifat Allah tanpa penyelewengan. Ketiganya saling melengkapi dan membentuk dasar akidah Islam yang kokoh. Pemahaman yang benar terhadap tauhid akan melahirkan pribadi muslim yang taat, ikhlas, dan menjauhi kesyirikan serta penyimpangan akidah. Implikasi tauhid terhadap kehidupan berbangsa. Konsep ketuhanan Islam berpengaruh besar dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Tauhid mendorong terciptanya persatuan, toleransi, keadilan, serta etika sosial yang tinggi. Tauhid rububiyah menumbuhkan kesadaran akan kekuasaan Allah, sedangkan tauhid uluhiyah menuntun umat agar tidak menyembah kekuasaan atau materi. Sedangkan tauhid asma wa sifat mengajarkan untuk meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan bernegara seperti adil dan berkasih dan penuh kasih sayang. Pemahaman ini menjadi benteng dari radikalisme, membentuk masyarakat berakhlak dan mendukung pemerintahan yang amanah dan berkeadilan. Konsep ketuhanan dalam Islam yang berlandaskan tauhid atau keesaan Allah memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan berbangsa. Tauhid menanamkan nilai persatuan dengan mengajarkan bahwa seluruh umat manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama, sehingga mendorong sikap saling menghormati dan toleransi antar umat beragama.
Konsep ini juga menumbuhkan rasa persaudaraan dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, wataniyah, dan insaniyah. Selain itu, sifat Allah sebagai Al-Adil, Maha Adil, menjadi dasar penting bagi tegaknya keadilan sosial dalam masyarakat dan pemerintahan. Islam mendorong penegakan hukum yang adil, perlindungan terhadap kaum lemah, dan pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan sosial. Di sisi lain, konsep ketuhanan juga berfungsi sebagai benteng moral terhadap radikalisme dan kekerasan. Islam yang rahmatan lil alamin menolak segala bentuk ekstremisme dan mengajarkan cara berdakwah yang damai dan bijak. Pendidikan agama yang benar menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang moderat. Selain itu, nilai ketuhanan mendorong etos kerja dan tanggung jawab sosial melalui ajaran tentang amanah dan ihsan. Bekerja keras, jujur, dan profesional dipandang sebagai bentuk ibadah dan kontribusi positif bagi bangsa. Dengan demikian, konsep ketuhanan dalam Islam memberikan fondasi moral, sosial, dan spiritual yang kuat dalam membangun kehidupan berbangsa yang adil, damai, dan berkemajuan. Selanjutnya, poin yang keempat atau poin yang terakhir yaitu kesimpulan. Konsep ketuhanan dalam Islam menjadi dasar spiritual, moral, dan sosial dalam kehidupan berbangsa. Tauhid sebagai inti ajaran Islam membentuk pola pikir dan etika masyarakat yang menjunjung keadilan, kejujuran, serta tanggung jawab sosial. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Ketuhanan menjadi pondasi etika hukum, mendorong sistem pemerintahan yang adil, demokratis, dan menjunjung hak asasi manusia. Dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58. Islam mengajarkan persatuan dalam keberagaman. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Mencegah radikalisme melalui nilai moderasi, wasatiyah, serta menanamkan etos kerja dan tanggung jawab sosial dalam bentuk ibadah. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Prinsip ini menuntut pemimpin berlaku adil dan amanah. Dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 8, serta memperkuat ketahanan nasional dalam kerangka Pancasila. Pemahaman ketuhanan yang inklusif mendorong terciptanya bangsa yang damai, berkeadilan, dan bermartabat. Baik, cukup sekian presentasi dari saya untuk hari ini. Terima kasih telah menyaksikan dan salah hilap mohon dimaafkan.